Wah, nggak terasa sudah sampai akhir tahun aja. Berikut film Indonesia yang tayang di bioskop akhir tahun Desember 2025. Penutup tahun ini kira-kira ada film apa aja yang bisa kalian tonton? Ini dia. Yang pertama, ini adalah yang paling utama untuk pekan krusial dan kemungkinan juga berpotensi jutaan penonton. Janur Ireng, Sewu Dino prequel. Wah, ini jadi kalau kalian ingat Sewu Dino, ternyata ini adalah prequel sebelum Sewu Dino itu terjadi. Ini akan jauh lebih seru karena akan dilihat asal usul dan pertanyaan-pertanyaan kita akan terjawab yang pernah kita tanyakan. Kenapa Sewu Dino begini-begini, kenapa harus begini jalan ceritanya, dan kenapa kayak ada tanda tanya di dalam filmnya, terjawab di film ini. Yuk langsung saksikan saja Janur Ireng. Ini adalah andalannya MD Picture untuk tahun ini. Ozora. Ya, kalau kalian tahu kasus-kasus sering banget ya di film ini ya. Dari Vina, terus Nia, terus banyak lah kasus-kasus ataupun cerita kisah seseorang yang viral, kasus viral atau kisah-kisah hidup orang lain, Laura lah dan lain-lain. Nah, itu kayaknya sekarang lagi tren banget di dunia perfilman. Sering banget yang viral-viral itu difilmkan. Nah, satu kali lagi ada lagi nih, judulnya Ozora. Wah, ini akan mengungkap kasus dan mungkin akan menjadi hiburan yang sangat kejam tentang pembulian juga ya, dan serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh anak pejabat lah bahasa. Wah, ini sangat sensitif juga sebenarnya. Kita lihat perjalanan Ozora, bukan Ozora Kapten Tsubasa ya, tapi ini Ozora tragedi karena dia selebrasinya ala-ala Ozora gitu loh. Let's go. Wasiat warisan Padang, budaya yang tentu saja melekat, budaya Minang, budaya Sumatera yang tentu saja akan terus digali tentang sosok keluarga, pelengkap keluarga, drama-drama keluarga. Ya tahu sendiri lah ya, kalau berurusan sama warisan ribet. Tapi ya ini drama keluarga ya, jadi cocok ditonton menjelang libur sekolah. Riba. Oke, horor lagi yang akan menjadi pembuka di akhir tahun ini yaitu Riba. Bisa kalian saksikan di awal penayangannya di awal bulan ini ya. Nah, ini yang gue bilang nih ya, ini juga kasus pemerkosaan, dan tentu saja ini korban dari hasrat manusia yang brutal gitu ya. Bisa kasihan juga sebenarnya sih kasus ini, kayak dibikin terlalu berlebihan lah ya, mencari uang dari tragedi yang terjadi. Oke, kalau kalian suka sama film-film gitu tonton aja, kalau nggak skip. Karena ada Corin 2 nih yang menurut gue cukup menarik, karena di sini ada Fedi Nuril yang comeback di dunia horor, di genre horor. Kali ini tentang pembulian juga, tapi pembulian yang akan dibalas dengan ritual Corin yang kembali dilakukan dengan menghadirkan sosok-sosok gaib yang kembar ya, yang mirip-mirip itulah. Corin itu kayak jin semacam yang menyerupai manusia gitu ya. Nah, ini dimanfaatkan. Sebelumnya juga seru ya, yang Corin yang ada di pesantren itu. Ini kali ini Corin yang cerita yang berbeda lagi. Oke, kita saksikan saja Corin 2. Mengejar Restu. Nah, ini film drama religi juga cocok lah untuk menguras air mata kalian. Siapkan tisu untuk nonton film ini. Waduh, ngeri kali mertua, ngeri kali. Wah, kali ini kalau kalian suka sama sosok yang satu ini, yang tentu saja viral sekali, bisa kalian saksikan tentu saja di bioskop ya, karena ini drama komedi. Mantap. Nah, Iko Uwais unjuk diri. Kali ini film dia dari PH dia, semuanya serba dibuat oleh dia. Dia pengen ngembangin action Indonesia, akhirnya benar-benar diwujudkan di sini. Mulai dari proyek film Timur, nanti akan ada proyek-proyek lainnya. Dia main di sini dan tentu saja akan seru karena ini tentang konflik di pulau paling timur di Indonesia ya. Tahu sendiri apakah itu?
mungkin Papua lah ya bisa dibilang, ataupun ini tentang kisah keluarga gitu, konflik persaudaraan yang terpecah di tengah-tengah konflik di sana. Wow, ini hanya background story-nya aja Timur, tapi bukan kisah nyata dan semuanya dibikin fiktif lah ya, tapi ceritanya ya menyerupai konflik yang terjadi di timur sana. Oke. Comic X Revolution, Santet Kabinet. Nah, Field Falcon ada andalan juga di sini, yaitu Santet Kabinet tuh jajaran pemainnya banyak banget kan, di posternya gile semua dimasukin. Hesti kayaknya kemungkinan akan menjadi partner utama dari Andre Taulani yang mungkin di sini berperan sebagai dukun. Dukunnya kali ini si Andre ini utama, pemeran utama tapi dukun gitu, tetap dukun di Falcon. Sosok Andre ini sering nongol ya di film-film Falcon sebelumnya, dan akhirnya muncul lagi. Dulu si Kang Mak ya, waktu Kang Mak nongol, sekarang nongol lagi. Proyeknya lagi banyak di Falcon, jadi komedi, action, dan genre drama semua lengkap di sini. Oke lah kalau kalian suka sama filmnya. Oke, lanjut saja ya. Nanggung sih sebenarnya aja, tapi nanggung dikit lagi ya. Patah Hati yang kupilih drama yang bisa kalian sok-sok saksikan. Prilly di sini akan berperan sebagai pemeran utamanya. Dusun Mayit. Nah, ini yang cerita naik gunung, suka naik gunung bisa nonton ini. Dusun Mayit. Ya kayak Petaka Gunung Gede lah ya. Mirip-mirip kayak film itu. Seru sih. Dan Modual Nekat. Ini drama komedi juga, sama seperti film yang pertamanya. Ini modual, jadi dua ya, Modual Nekat. Film kedua dari Modual Nekat. Dan di sini ya pemerannya hampir mirip lah sama yang sebelumnya, yang disutradarai langsung oleh Darto. Oke, kalian mau nonton apa? Itu kayak menarik yang ini nih. Kalau menurutku nih Modual Nekat, Dusun Mayit oke lah ya. Comic X sih kayaknya harus. Timur 3 itu oke ya. Selebihnya Korean dan lain-lain ya sebagai opsi lah. Bisa kalian tonton kalau kalian suka, kalau enggak ya skip aja. Janur Ireng sih 4 dong berarti yang gua tunggu-tunggu. Janur Ireng, Comic X Revolution, terus ada Modual Nekat, dan tadi Korean 2 ya. Oke, Timur sih gue paling nunggu banget. Kalian nunggu apa nih? Langsung aja muncul ke bioskop. Enjoy movie ever.